Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, kita akan mulai untuk perkuliahan minggu ini. Ternyata kita masih di minggu 11 ya. Di linknya tadi saya kasih minggu ke-13, berarti ada 2 minggu yang kita off ya kemarin. Ya. Oke, hari ini saya mau balik lagi sedikit membahas tentang smart requirement. Kemarin ada yang masih bingung atau apa namanya, mau bertanya tentang smart requirement ya. Oke, kalian mau dijelaskan lagi atau kita langsung bahas contoh tugas? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya rasa bisa dibahas lagi sih Bu, soalnya kemarin waktu kerja kelompok yang bahas smart itu sedikit kebingungan. Oke, baik, kita bahas lagi ya kalau begitu ya. Dari ini apa, dari PPT yang kemarin ada di apa namanya, di classroom ya. Michael sudah saya ini kan ya, sudah saya update ya presensinya. Untuk presensi yang kemarin belum. Coba dicek, saya barusan update. Oh iya baik. Coba dicek ya. Oke, share. Nih ya. Oke. Baik, rekan-rekan, kita mulai bahas tentang kebutuhan yang smart. Jadi kebutuhan itu sebaiknya atau seharusnya itu dinyatakan dengan cara yang spesifik, kemudian measurable atau terukur, kemudian attainable, dapat dicapai ya, realizable, dapat direalisasikan, dan time bound atau traceable. Jadi waktunya bisa diperkirakan atau bisa dipenuhi, istilahnya begitu. Ya. Langsung kepada ini aja. Jadi sebenarnya kebutuhan itu juga tidak lepas dari yang namanya kualitas ya. Sorry. Oke. Kebutuhan itu tidak lepas dari yang namanya kualitas gitu ya. Dan atribut dari kualitas spesifikasi kebutuhan itu kurang lebih ada 10 di sini disebutkan ya. Jadi dia mudah dikelola, dapat diverifikasi, kemudian lengkap, benar atau tepat, konsisten, jelas, dapat dilacak, dapat dimodifikasi, mudah dibaca, dan mudah digunakan. Nah, sebenarnya kalau yang ke arah smart itu ada di dalam proses verifikasi. Jadi kita melakukan verifikasi kebutuhan. Artinya kebutuhan itu sudah teman-teman mulai definisikan, kemudian kita verifikasi apakah ini memenuhi unsur SMART atau tidak, begitu ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah setiap kebutuhan harus memenuhi kelima unsur itu? Diupayakan iya, tetapi mungkin ada unsur yang memang tidak bisa terpenuhi, itu kalau memang dia nggak bisa ini ya, apa namanya, diperbolehkan kalau memang dia tidak terstate atau terdefinisi bahwa biasanya ukuran. Jadi tidak semuanya itu kan ada ukurannya ya, tetapi mestinya dia bisa terukur gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kebutuhan itu harus spesifik, di mana di spesifik itu ada poin-poin ya, ada poin-poin yang satu jelas atau tidak menimbulkan kerancuan. Jadi nanti teman-teman kalau teman-teman ketahui ada TA juga yang arahnya itu adalah melihat apakah kebutuhan ini ambigu atau tidak. Jadi kebutuhan itu ambigu atau enggak itu bisa jadi tugas akhir sendiri. Ya, artinya apa? Bahwa kebutuhan itu enggak boleh ambigu, dia harus jelas. Ya. Kemudian yang berikutnya dia adalah konsisten. Artinya konsisten itu menggunakan terminologi yang sama untuk merepresentasikan satu konsep, elemen atau komponen yang sama. Jadi misalnya kalau teman-teman menggunakan kata mahasiswa merujuk kepada orang atau seseorang yang sedang
kuliah di sebuah perguruan tinggi, maka di kalimat-kalimat yang lain atau di kebutuhan yang lain harus menggunakan kata yang sama, mahasiswa. Nggak boleh diganti dengan peserta didik dan seterusnya. Jadi kalimatnya konsisten. Kalau mahasiswa, mahasiswa terus. Misalnya kalau mau ngomong mahasiswa. Tapi kalau mau ngomong peserta didik secara keseluruhan, berarti di dalamnya kan ada mahasiswa, ada siswa, ada siapapun yang memang peserta didik, dan itu dia konsisten. Sekali ngomong A sampai ke bawah untuk merujuk komponen atau konsep atau elemen yang sama dengan A, itu pakai A terus gitu. Kemudian yang berikutnya sederhana. Sederhana ini apa? Sederhana itu ya kalau kita melihat tata bahasa, sederhana itu biasanya dia dinyatakan dalam satu buah kalimat. Sehingga sebaiknya kita menghindari gabungan 2 atau lebih kebutuhan dalam satu buah kalimat. Ya, seringkali kan teman-teman mungkin menyatakan satu kebutuhan, beberapa kebutuhan dalam satu kalimat. Nah, ini dihindari. Dipisah. Kalau ada yang kayak gitu berarti dipecah atau dipisah. Sehingga pada proses verifikasi itu teman-teman harus memecah kalau memang ditemukan ada kalimat kebutuhan yang dianggap masih belum sederhana karena dia tidak termasuk dalam spesifik. Ya, atau istilahnya di bagian ini ya, spesifik itu bisa memenuhi unsur ini tadi. Kemudian sampai pada tingkat rinci yang diperlukan. Ini sebenarnya nyambung sama kalimat yang ketiga tadi. Dan juga dia bisa jadi ya, kalau dinyatakan dengan prototipe, itu dokumennya harus lengkap. Maksudnya, kalau misalnya kita, kebutuhannya kemarin itu kita gali dengan prototype atau ini, maka harus lengkap nuliskannya ya. Kemudian kalau ada istilah yang tidak umum, kita masukkan dalam glossary. Nah, makanya biasanya di SKPL itu ada glossary ya. Glossary itu untuk meletakkan kalimat-kalimat yang tidak umum. Apa contohnya? Kalau di sistem kita apa? Misalnya kalimat yang tidak umum. Biasanya mengacu pada ini ya, definisi-definisi ya. Glossary itu biasanya mengacu pada definisi-definisi. Misalnya siapa? Kalau dokter itu kan kalimat umum, tapi misalnya ada sebuah profesi yang itu tidak umum, maka itu bisa kita taruh di glossary. Ya. Kemudian hindari penggunaan akan didefinisikan kemudian. Jadi namanya kebutuhan itu harus sudah terdefinisi. Tidak boleh ada kata-kata akan didefinisikan kemudian, ya. Lalu kata-kata rinci, informasi dan data ini boleh sering digunakan. Terus menempatkan kebutuhan individu dalam satu paragraf terpisah dan tandailah secara individual pula. Ini maksudnya kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan seseorang atau orang itu bisa A, bisa B, bisa C, itu harusnya diletakkan di dalam paragraf yang terpisah. Ini kita kasih contoh aja ya. Misalnya kayak nomor 1. Sistem dapat melayani banyak transaksi secara bersamaan dengan cepat. Ini mengandung banyak makna. Mengandung bisa jadi ambigu, bisa jadi dia kompleks kalimatnya. Kenapa? Karena di dalamnya ini ada beberapa makna gitu kan ya. 1, banyak itu harus dihindari. Kata-kata banyak itu harus dapat diukur. Nanti kalau ngomongnya ukuran ya. Kalau ngomongnya ukuran berarti banyak ini nggak boleh terstate kata banyak. Sehingga dia harus diganti dengan seberapa banyak gitu ya. Sistem dapat melayani 50 transaksi secara bersamaan. Berarti di kata yang pertama ini kan sebenarnya mengandung dua hal kan ya. Ukuran jumlah transaksi dan ukuran waktu. Nah, itu kita pisah menjadi 2. Sistem dapat melayani 50 transaksi secara bersamaan. Ini penting, kenapa? Karena nanti ini kaitannya ke arah programmer itu kita ngomong scalability. Kalau misalnya kayak FRS ya, FRS itu berarti harus sudah dipikir sistem itu harus bisa melayani berapa transaksi secara bersamaan ya. Berarti
hitung jumlah mahasiswa ITS itu berapa kalau itu sistemnya ITS. Mahasiswa ITS kira-kira kalau mereka itu FRS bareng pada saat yang bersamaan, maka harus di-state di sini. Artinya nanti angka ini akan berefek pada kebutuhan memorinya berapa, storage-nya berapa, ya, dan seterusnya. Jadi arahnya nanti ke sana. Sama kalau kayak SBMPTN ya, pendaftaran SBMPTN misalnya kalau teman-teman lihat atau melihat pengumuman SBMPTN pun harus bisa dinyatakan dengan angka yang dapat diukur atau angka yang istilahnya jelas gitu ya. Ini kan jelas ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, secara cepat itu seberapa cepat? Karena cepat itu relatif ya. Ada yang ukuran detik, ada yang ukuran jam, ada yang ukuran hari, tergantung kecepatan apa. Kalau misalnya ukurannya detik, ya kita nyatakan dalam berapa detik. Berapa detik, kecepatannya berapa detik. Misalnya kayak ini tadi, ini kan constraint berapa waktu secara bersamaannya. Kemudian dalam waktu bersamaan tadi, berapa detik cepatnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada, lanjut ya. Yang berikutnya, ini biar enggak ambigu. Ketika modul A memanggil B, berkas catatan pesannya diperbarui. Pertanyaannya, yang diperbarui berkas catatan modul A apa modul B? Nah, itu harus di-state jelas. Ya, sehingga diganti dengan kalimat ketika modul A memanggil B, berkas catatan pesan dari modul A diperbarui. Itu jelas. Jadi mendefinisikan kebutuhan itu karena nanti kenapa harus jelas ya? Karena nanti yang daftar kebutuhan ini akan menjadi dasar teman-teman melakukan testing, uji ya. Uji perkebutuhan itu. Jadi setiap kebutuhan itu nanti harus diuji. Ya, namanya bisa jadi apa ujinya itu? Uji unit ya, bisa jadi uji unit, bisa jadi uji fungsi. Itu dasarnya kebutuhan. Kemudian ini kepotong ya. Sistem tentunya dapat menyimpan foto dalam format bermacam-macam. Ya, bermacam-macamnya ini enggak boleh ngambang. Langsung di state dalam format JPEG, TIFF, BMP, misalnya begitu. Karena kalau misalnya ada dan sebagainya itu kan banyak sekali, nggak bisa terukur, ya. Apapun boleh berarti gitu kan, apapun boleh. Oke, yang berikutnya adalah terukur. Terukur ini bisa terukur karena adanya angka atau ukuran, bisa jadi terukur yang memang bisa diukur masuk akal untuk diukur gitu ya. Nih misalnya apakah satu kebutuhan mungkin untuk diuji ketika nanti sistem selesai dibangun. Jadi kalau setelah dibangun dia bisa diukur enggak? Atau diuji sehingga kalimat kebutuhan tadi itu dikatakan bisa dipenuhi atau sudah terpenuhi. Itu kan harus diuji nanti setelah aplikasinya jadi ya. Contoh. Memastikan ya, kebutuhan yang tidak dapat di instrumen ini kebutuhan yang belum atau tidak dapat diukur. Jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak dapat diukur. Ya. Atau jadi tidak dapat atau belum dapat diukur itu kalau misalnya kita ngomong kebutuhan memastikan tidak terjadi kebocoran memori pada program yang real time. Ini diceknya susah. Diverifikasinya susah nanti kalau sudah jadi aplikasi. Ya apa caranya memastikan tidak terjadi kebocoran. Berarti harus dicoba dengan banyak cara. Sistem akan menghasilkan satu rencana yang dioptimasikan terhadap waktu. Optimasi terhadap waktu itu berapa? Berapa dikatakan dia optimal gitu ya. Atau istilahnya tidak tersedia alat pengukurnya.
Nah, ini contoh beberapa kebutuhan yang tidak dapat diukur. Berarti salah gitu ya. Kalau teman-teman misalnya menyatakan kebutuhan itu berarti salah, nggak boleh, harus dihindari kalau dia tidak dapat diukur. Maka kebutuhan itu harus dapat diukur. Misalnya, sistem dapat bertahan pada panas permukaan matahari. Ini sebenarnya nggak boleh dijadikan kalimat kebutuhan karena belum ada alat yang dapat mengukur panas matahari. Yang disebut tahan itu terus gimana gitu ya. Kemudian ini nano mikroskop ini bisa melihat objek dalam ukuran 0,09 yoktometer. Yoktometer itu apa? Belum ada alat ukur resminya. Kalau misalnya sentimeter sudah ada, kilogram sudah ada gitu kan ya. Taruh kemudian sudah ada. Tetapi kalau ini enggak ada alat ukurnya, sehingga kalau kita nyatakan kebutuhan ini pasti dia tidak akan terpenuhi nanti. Ya, maka harus dengan sesuatu yang dapat diukur. Termasuk ini, sinyal dari transponder harus dapat mencapai inti bumi. Belum ada teknologi yang memungkinkan untuk menempatkan satu objek ke dalam inti bumi. Gimana cara ngeceknya bahwa dia sudah mencapai inti bumi? Nggak bisa, karena belum ada objek untuk ke sana. Nah, itu berarti kalimat-kalimat yang seperti ini harus dihindari. Nggak boleh masuk di dalam kebutuhan. Kalau toh misalnya itu menjadi keinginan dari dari pengembang, dari user atau dari owner gitu ya, nggak usah kita masukkan di dalam daftar kebutuhan, karena nanti nggak bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur berarti tidak terpenuhi kebutuhan itu dan menjadi cacat dari sistem kita. Yang berikutnya dapat dicapai, ya. Apakah solusi teoritis telah ada untuk permasalahan tersebut? Pernahkah solusi tersebut diimplementasikan? Jika belum, mengapa belum pernah? Pernahkah dilakukan studi kelayakan dan seterusnya? Ini ininya ya. Untuk ngecek apakah nanti bisa dicapai atau enggak gitu. Nah, sehingga untuk melihat apakah unsur A itu terpenuhi, kita coba lihat. Sistem memiliki tingkat ketersediaan 100% dan dapat diandalkan 100%. Ini aneh atau istilahnya nggak mungkin tercapai ya. Kenapa? Mesti ada gagalnya kan. Berarti nggak boleh menyatakan sistem ketersediaan 100% atau diandalkan 100% itu, karena selalu ada kemungkinan untuk gagal. Ya. Kemudian sistem akan bekerja 24 jam per hari, 365 hari per tahun tanpa berhenti. Tanpa berhenti ini yang enggak boleh. Boleh sih sebenarnya kalau kita menyatakan sistem akan bekerja 24 jam per hari, 365 hari per tahun, atau cukup sistem akan bekerja 24 jam per hari, ini sebenarnya sudah cukup kalimat itu ya. Tetapi nanti tanpa terhentinya ini yang enggak boleh. Artinya kita harus menyediakan bahwa sistem bisa bekerja terus-menerus. Cuman mungkin nanti ada ini ya, keandalan ini ya. Keandalannya misalnya 99%, itu masih boleh, masih mungkin. Tapi kalau 100% itu biasanya nggak bisa dicapai. Kalau nggak bisa dicapai berarti kan ya kebutuhannya juga nggak akan terpenuhi gitu ya. Karena mesti ada kemungkinan fail. Sistem dapat mengirimkan data maksimal 1 terabyte per detik. Nah, kenapa nggak boleh Bu ini? Karena misalnya sampai sejauh ini tuh belum ada infrastruktur jaringan yang mencapai kapasitas ini. Andai kan sudah ada, karena sekarang udah muncul 5G. Sebentar lagi sudah akan muncul 6G. Udah untuk 6G ya. 5G di ITS sudah ada. Teman-teman kalau mau mainan 5G tinggal ke robotika. Ada alat di sana. Nah, kita lihat ada enggak alat yang bisa mentransmisikan 1 TB ini per detik. Kalau sudah ada ya boleh kita sebut begini. Tapi kalau belum ada, karena ini nanti artinya akan ngefek pada kebutuhan infrastruktur. Jadi infrastrukturnya nanti kalimat ini konsekuensinya adalah akan muncul kebutuhan infrastruktur, desainnya. Desainnya itu berarti ada infrastruktur jaringan
yang bisa memenuhi kebutuhan ini, begitu. Paham ya? Yang berikutnya realizable, dapat direalisasikan. Kebutuhan dianggap dapat direalisasikan apabila dapat dicapai atau dibuat berdasarkan pengetahuan kita tentang batasan yang diberlakukan dalam pengembangan sistem maupun proyeknya. Ya, seperti ini. Sistem akan memiliki tingkat ketersediaan 95%. Ya, tingkat ketersediaan yang tinggi ini memiliki konsekuensi terhadap yang lain, yaitu penggunaan sumber daya yang semakin meningkat, prosedur yang lebih ketat, dan budaya kerja yang mungkin harus berubah. Artinya apa? Kalau ada kata-kata seperti ini, maka harusnya nanti disertai juga dengan ini. Peningkatan sumber daya, kemudian adanya prosedur, sama perubahan budaya kerja. Itu harus disertakan juga. Ya, availability. Kalau teman-teman hitung misalnya availability sistem yang ada di ITS itu berapa? Berita tentang down-nya sistem mungkin enggak sering terdengar ya, tetapi kalau dihitung apakah dia memenuhi 95%. Nah, down itu karena apa? Down itu macam-macam, bisa karena listriknya, ya, ada pemadaman, bisa karena maintenance gitu kan ya, bisa karena memang rusak perangkatnya, atau bisa jadi ada bug yang menyebabkan dia enggak available, diakses. Error 404 dan seterusnya, itu berarti availability-nya masuk. Nah, kalau ngomong ada, ini kan berarti ngomong keandalan kan, sebenarnya kebutuhan non fungsional ya. Kalau ngomong 95%, berarti ya harus ada konsekuensi logis yang diciptakan juga gitu. Kecuali misalnya berarti ada tambahan lagi, sistem akan bisa recovery atau apa istilahnya, akan langsung aktif sekian detik setelah dia down misalnya kayak gitu ya. Itu harus dihitung juga, diukur dengan apa yang menyebabkan sistem-sistem itu down gitu. Ya, kemudian ada dimensi waktu. Ini berarti arahnya ke bahwa kebutuhan tersebut itu bisa diselesaikan. Artinya begini, nanti pada saat teman-teman mendefinisikan kebutuhan itu ada tahapan prioritisasi ya. Setelah kita melihat SMART tadi, kita akan coba prioritisasi. Prioritisasi itu untuk apa, Bu? Karena bisa jadi kan akan dikasih tahu waktu Anda untuk mengerjakan sistem ini 2 bulan. 2 bulan kalau misalnya daftar kebutuhannya 2.000, dicek enggak mungkin, maka harus ada yang dihilangkan. Nah, ini yang masuk di sini, artinya semua yang dituliskan di dalam dokumen kebutuhan itu memang dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi ada dimensi waktu. Ya, sehingga kelihatan di dalam milestone-nya nanti. Ya, ini berarti di manajemen, di plan atau manajemen akan terlihat. Jangan sampai daftar kebutuhan yang sudah didefinisikan itu ada yang tidak terrealisasi karena waktunya habis, tidak cukup. Ya, karena itu akan dituntut kan, daftar kebutuhan itu jadi dasar kontrak ya. Itu akan dituntut ya. Kalau dituntut ya kita harus selesaikan. Kalau misalnya waktunya habis, ya berarti bisa jadi pengembangnya nanti harus membayari anak buahnya gitu kan ya. PM-nya harus membayari anak buahnya meskipun waktunya sudah habis, ya itu urusannya pengembang. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kemudian dapat dilacak, memungkinkan pelacaan suatu kebutuhan mulai dari proses konsepsinya, spesifikasi, perancangan, implementasi, pengujian. Ini maksudnya begini, begitu sebuah kebutuhan itu didefinisikan, maka kita harus lihat nanti kira-kira bisa dipenuhi enggak, sehingga pada saat di akhir nanti itu bisa dilacak. Ya, kebutuhan ini nanti perancangannya bagaimana untuk memenuhi, kemudian diimplementnya bagaimana, lalu diujinya bagaimana. Makanya biasanya kalau teman-teman perhatikan, dokumen uji itu juga akan nyambung dengan dokumen kebutuhan. Jadi dokumen uji di belakang, skenario uji itu akan melihat dokumen kebutuhan. Ya, karena yang diuji adalah daftar kebutuhan yang kita letakkan di SKPL. Nah, sama juga kalau ada perubahan, ya,
ada perubahan requirement atau perubahan kebutuhan, maka dia harus dituangkan di dalam dokumen kebutuhan. Kenapa? Ya ini tadi, karena agar dia bisa dilacak. Jangan sampai perubahan itu tiba-tiba berubah gitu ya, tiba-tiba berubah tapi nggak pernah bisa di-trace ini perubahannya itu ada di mana sebenarnya. Ya karena ketidaktelitian atau ketidaklengkapan dalam kita mendokumentasikan sistem akan menyebabkan sebuah perubahan itu ini tidak bisa dilacak. Ya, sebentar ya. Ada tamu, saya izin sebentar dulu. Oke, bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, udah. Setelah itu, berarti udah sampai dengan smart ya. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Saya tutup. Ada pertanyaan enggak? Kemarin ada kelompok yang mau bertanya. Atau sudah paham setelah saya jelaskan? Halo? Nggak ada ya? Saya lanjutkan yang tadi ini, apa namanya? Yang bawahnya. Berikutnya itu terkait dengan prioritas kebutuhan. Jadi di dalam verifikasi kebutuhan ada juga penentuan prioritas kebutuhan. Nah, kalau teman-teman sudah mendefinisikan kebutuhan, kemudian jumlahnya itu banyak sekali, sementara waktunya tidak mencukupi, maka bagaimana cara menghapus atau memilih kebutuhan ya? Maka teman-teman harus melihat 3 ini. Apakah kebutuhan itu penting atau tidak? Jadi urutannya itu adalah esensial, kemudian desirable, sama valueless. Esensial itu adalah kebutuhan yang penting. Kalau dia tidak ada, maka sistem itu akan timpang. Ya, maka kebutuhan yang dalam kategori ini itu harus dipertahankan, diprioritaskan. Kemudian kalau misalnya waktunya masih mencukupi, maka kita lihat kebutuhan yang kategori kedua. Kategori kedua itu masuk di dalam keinginan, biasanya begitu ya. Kayak gini ya. Sorry, yang kedua itu keinginan. Keinginan itu ya kalau misalnya kita lihat waktu kita masih, maka ya enggak apa-apa berbaik hati untuk memenuhi keinginan dari pemesan sistem. Kemudian yang ketiga, ini namanya valueless. Valueless itu enggak ada nilainya. 2 dan 3 ini biasanya itu terkategori sebagai nice to have. Dia menyenangkan kalau kita punya, tapi sebenarnya itu enggak penting. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ada banyak di beberapa sistem kita yang nice to have. Nice to have itu cirinya dia sering tidak diakses. Bahkan cenderung tidak diakses, itu nice to have. Jadi dia ada hanya untuk memenuhi bahwa oh ya sistem kita bisa begini gitu. Bisa begini, tetapi sebenarnya dia enggak ini ya, apa namanya tidak dibutuhkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak ada kita lanjutkan untuk nyoba ngecek ininya teman-teman. Apa namanya pekerjaannya teman-teman. Ya. Silakan siapa yang mau dicek ininya. Bu, permisi mau tanya, Bu. Yuk silakan, siapa ini? Sampai sebut nama. Syarif, Bu. Silakan Syarif. Jadi kemarin dari kelompok kami, kelompok 5 itu kemarin ada kebingungan di bagian suatu kebutuhan itu masuk ke attainable atau realizable, karena
kan attainable itu dapat dicapai ya Bu. Terus dari PPTU-nya itu sudah diberi contoh juga suatu kebutuhan yang masuk attainable itu seperti apa. Tapi yang bikin kita bingung itu mungkin karena di realizable sendiri dari definisinya itu kan suatu kebutuhan dianggap dapat direalisasi apabila kebutuhan tersebut dapat dicapai. Nah ini agak sedikit membingungkan sih Bu. Mungkin apa ya yang bisa biar pembedanya. Pembedanya itu seperti apa Bu? Oke, ya. Pembedanya ada di sini, Sarif. Sebentar, saya share lagi ya. Ini yang attainable, yang dapat dicapai ya. Yang dapat dicapai itu dari sisi teknisnya. Dari sisi teknisnya. Jadi apa misalnya ini. Saya kasih contoh nih misalnya. Saya pengen ada sebuah sistem di rektorat ya, gedung rektorat. Kalau ada tamu masuk, itu dia langsung bisa kedetek. Ini siapa, dari mana, gitu ya. Kemudian langsung bisa diukur juga ininya, suhunya, ya. Terus sistemnya nanti bisa bilang, ini boleh masuk enggak? Kalau misalnya suhunya lebih dari 38, dia enggak boleh masuk. Kalau dia tidak dikenali, mungkin dia tidak boleh masuk. Oke, teman-teman lihat, itu kira-kira termasuk yang attainable atau enggak? Ada beberapa kebutuhan itu ya berarti kan? Satu, kurang spesifik saya kasih penjelasan, karena harusnya dia dicek satu persatu, diurai. Satu, sistem bisa mendeteksi atau mengenali, sistem dapat mengenali tamu yang datang. Mengenali itu kurang spesifik. Mengenali apanya? Mengenali namanya kah? Mengenali wajahnya kah? Nah, itu harus spesifik. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada teori, kalau misalnya tadi dibilang satu kurang spesifik, berarti harus dispesifikkan lagi. Dapat mengenali, dapat mengetahui nama berdasarkan wajah. Ya, sangat mungkin kan? Saya sorot wajahnya Sarif, lalu akan bilang dia ini Dava Asyarif. Pertanyaannya, apakah teori ke situ itu ada enggak? Itu baru ngomong ke attainable. Dia dapat dicapai enggak? Kebutuhan ini tuh bisa dipenuhi atau dapat dicapai enggak? Ya. Ada teori atau ada teknologi yang bisa mendukung ke situ enggak? Misalnya, oke, kalau pengenalan wajah sudah ada teknologinya, ya. Kemudian berarti constraint berikutnya, semua tamu sebelum masuk ke rektorat itu harus sudah di-scan dulu. Minimal dia harus mengirimkan foto. Ya, foto segala macam itu harus dikirimkan. Di training dan seterusnya. Jadi foto berbagai pose, berbagai ini. Nah, kira-kira itu mungkin dicapai enggak? Ya kan? Mungkin dicapai enggak? Secara teknologi mungkin dicapai, tapi kita lihat tamu direktorat itu ada siapa saja. Apakah mungkin ada tamu yang datang itu tiba-tiba, kemudian tidak pernah ngomong dulu atau apa? Nah itu kalau kayak gitu secara protokoler bisa diatur. Berarti misalnya setiap tamu sebelum teknologi itu diterapkan berarti ada SOP. Setiap tamu harus mengirimkan data diri, foto, dan lain-lain, misalnya begitu ya. Tapi kira-kira itu masuk akal untuk dipenuhi enggak? Kalau untuk lingkungan Istana Presiden mungkin iya. Mungkin iya, karena di Istana Presiden itu benar-benar tamu itu harus kedetek dan melindungi Presiden gitu ya. Tapi kalau di ITS itu kan lebih banyak istilahnya layanan akademis.
bisa jadi ada orang tua yang memang pengen ketemu pengen sowan ke Pak Rektor untuk misalnya menyampaikan problem putranya dan seterusnya, yang notabene beliau datang dari luar Jawa gitu ya, atau dari, kan kita ada kerjasama dengan yang terluar, terpencil gitu ya, dan mungkin belum begitu mengenal teknologi, sehingga kalau harus janjian dulu, foto dulu, segala macam itu malah sangat merumitkan. Nah, berarti itu tidak mungkin kebutuhan itu bisa tercapai, gitu, Dav. Nah, kalau dilihat dari sisi direalisasikan gitu ya, apakah dia mungkin direalisasikan? Mungkin, karena teknologinya tadi sudah mendukung ya, segala macam dia sudah mendukung, tetapi dia tidak mungkin untuk dicapai karena ada itu tadi gitu. Kalau untuk Istana Presiden mungkin iya, boleh kebutuhan itu kita tuliskan, tapi untuk lingkungan misalnya rektorat atau bahkan departemen kemudian protokolernya seperti itu mungkin masih asing ya. Tetapi kalau memang tingkat keamanan atau kerawanan tinggi, maka boleh saja kita memberlakukan kayak gitu. Ya minimal bukan mengenali, tetapi setiap tamu yang datang harus difoto, misalnya begitu. Setiap tamu yang datang harus ada dokumen fotonya, misalnya kayak gitu, itu masih mungkin, masih bisa dicapai. Tapi kalau kayak tadi, mengenali tamu yang datang berdasarkan wajahnya itu sulit. Ya, paham, Sarif? Paham, Bu. Jadi kalau bisa dibilang attainable itu bisa dibilang dari teknis dengan melihat teori dan teknologinya itu mendukung nggak sama kebutuhannya, terus sama melihat kondisi nantinya itu sistemnya bakal ditempatkan di mana gitu ya. Betul. Ya, jadi ke arah sana. Kayak ini, apakah ada batasan atau halangan untuk menyebabkan kebutuhan ini tidak dapat dicapai? Itu masuk di situ tadi, yang kondisi tadi. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, jadi dari diskusi yang kemarin bersama masing-masing kelompok, saya akan mengambil untuk beberapa pertemuan kita ke depan, saya hanya akan sebentar atau tidak banyak waktu dengan yang sinkronus semacam ini, ya. Tetap ada sinkronus, tapi setelah itu waktunya akan saya berikan ke teman-teman untuk mengerjakan final project. Ya, karena kemarin ada beberapa keluhan dari kelompok, kalian sulit untuk menyamakan waktu. Nah, kalau sama-sama kuliah begini, berarti silakan Farhana, kalau sama-sama kuliah, jadwalnya sama, berarti kalian punya waktu yang sama, gitu kan ya? Maka bisa bekerja untuk ini, untuk final project-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri kuliah ini sinkronusnya. Selebihnya waktunya silahkan digunakan untuk memulai final project, penyelesaian final project. Silakan. Ada pertanyaan, masukan, tanggapan? Saya persilahkan. Bu, mau nanya Bu, yang final project-nya. Silakan, Rida. Itu nanti di minggu ke-16 apa didemoin, Bu? Ya, saya pengennya begitu. Apalagi kita punya dua waktu kosong ya. 2 waktu lewat kemarin yang saya kasih teman-teman kesempatan libur itu kan ada. Nah, berarti nanti ada waktu yang akan saya minta waktunya kalian kita sisihkan di dalam minggu ke-16 itu secara bergilir. Jadi bisa jadi di minggu ke-16 itu ada 3 pertemuan, tetapi kelompoknya beda-beda nanti. Ya, dan kelompok yang lain tetap ikut absen, presensi. Jadi kita hitung untuk kehadiran pemenuhan yang 2 minggu kemarin. Gitu, Rida. Ya. Iya, Bu, makasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Bu, permisi saya mau nanya. Silakan, Cynthia. Untuk output dari final project ini kan Ibu kemarin bilang berupa SKPL, tapi yang di-highlight bagian kebutuhannya, Bu ya. Dan
untuk kebutuhannya itu apa perlu kami spesifikasikan lagi Bu, seperti yang sudah dipelajari kemarin, harus dianalisis lagi apakah sudah memenuhi SMART atau enggak, dan apakah harus dibagi lagi mana yang esensial, mana yang valueless gitu, atau gimana Bu? Proses itu harus kalian lakukan, kemudian letakkan di dalam tempat yang berbeda, tidak di dalam SKPL. Jadi SKPL itu sudah hasil akhir seperti SKPL pada umumnya, tetapi misalnya pada saat demo saya bertanya ya, mana yang menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan prioritisasi. Nah, itu kalian punya dokumen pendukung prioritisasi. Ini Bu, saya kemarin kelompok kami mengidentifikasikan awalnya misalnya ada 100 kebutuhan. Kemudian kalau dilihat dari spesifikasi waktunya, jadi nanti sama ya pengembangan sistemnya kita kasih waktu 1 bulan. Asumsi bahwa kalian mengembangkan sistem itu punya waktu 1 bulan. Bisa dibayangkan berarti waktu 1 bulan itu kira-kira nanti sama ya 1 bulan dengan jumlah orang kita kasih ini sama aja dengan jumlah orang programmer misalnya atau jumlah tim itu 5 orang. Ya, 1 bulan dengan jumlah 5 orang. 1 bulan itu implementasinya ya. Artinya untuk kegiatan definisi kebutuhan atau apa itu dianggap sudah selesai. Sisa untuk implementasi sistem, implementasi untuk kebutuhan itu adalah 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kalau misalnya kalian mengidentifikasi awal ada 100 kebutuhan dengan 5 orang programmer, karena begitu ya, 5 orang programmer, maka kira-kira dia terpenuhi enggak? Bisa selesai enggak sistemnya, begitu. Bisa difahami ya? Saya ulang. Jadi daftar kebutuhan yang kalian tuangkan, jadi di awal berarti kan ada versi 1, versi 2 bisa jadi begitu. Itu tidak dikonstrain dulu. Di awal itu semua kalian keluarkan daftar kebutuhannya. Tapi setelah itu kalian lakukan prioritisasi. Ya, di dokumen lain, bukan di SKPL-nya. Ada proses prioritisasi. Nanti mestinya masuk di dalam laporan ya. Jadi final project kita ada laporan. Ya, di laporan itu kalian ada kegiatan. Jadi dalam mendefinisikan kebutuhan itu caranya bagaimana. Kemudian daftar kebutuhannya awalnya seperti apa. Lalu kalian lakukan prioritisasi bagaimana. Kemudian penentuan yang tadi itu SMART. Ya, sampai hasil akhirnya itu adalah SKPL dalam lampiran. Jadi SKPL-nya itu malah lampirannya. Gitu, Sin. Bisa difahami? Bisa Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama. Mbak Awin, saya minta tolong untuk dibuatkan itu tadi ya, poin-poin yang tadi saya sampaikan. Baik Bu. Ya, nanti akan dibantu Mbak Awin untuk panduannya. Makanya mungkin teman-teman ketika nanti pengerjaan itu kalian simpan dokumennya. Ya, hasil akhirnya, ini Bu, awalnya kayak gini, kemudian kami melakukan proses berikutnya prioritisasi. Kami lihat ini masuk misalnya kebutuhan esensial, ini masuk kebutuhan yang desirable tadi, ini masuk kebutuhan yang valueless. Terus karena kami lihat misalnya waktunya hanya sekian, itu dari kebutuhan esensial pun teman-teman bisa jadi tidak nututi semuanya itu terrealisasi, maka teman-teman bisa potong. Berarti kan ada pemprioritasan. Sebenarnya kalau prioritisasi kebutuhan ada metode lain lagi yang namanya AHP ya. AHP itu bisa juga kita gunakan untuk memprioritaskan kebutuhan. Nah, nanti kalau misalnya sudah teman-teman boleh explore untuk prioritisasi kebutuhan itu sebenarnya sudah masuk salah satu contoh tugas akhir ya. Teman-teman memprioritaskan kebutuhan dengan metode AHP itu sudah bisa jadi TA juga gitu ya. AHP itu yang seperti apa? Oh, nanti ada Bu ditanya dari berbagai stakeholder. Kemudian kita hitung stakeholder ini tuh kalau pimpinan mungkin lebih tinggi bobotnya dibandingkan misalnya staf biasa. Kemudian kita hitung, nah setelah dapat hitungan ini maka prioritasnya, urutan prioritas itu seperti ini gitu. Nah, itu ada sendiri ilmunya untuk ke sana. Dan bukan hanya pakai AHP, ada berbagai macam sistem yang bisa metode yang bisa kita gunakan.
Nah, nanti prioritisasinya kalian boleh silahkan pakai apa. Minggu depan mungkin saya share tentang prioritisasi. Ya, hari ini kalian masuk ke, karena barusan membahas SMART ya, silahkan untuk mendefinisikan kebutuhannya, kemudian kalau waktunya cukup mengkategorikan mana yang sudah memenuhi SMART apa belum. Tuh. Demikian, ada pertanyaan enggak? Permisi Bu. Ya, silakan. Permisi Bu. Oke, Bu, saya izin bertanya Bu, terkait proyek ini apakah harus real klien ya Bu ya? Saya mau konfirmasi Bu. Enggak harus ya? Enggak. Ya, kemarin kelompoknya Nateh masuk dalam kelompok yang belum saya ajak ngobrol ya. Jadi untuk final project ini saya minta teman-teman mendefinisikan mendefinisikan kebutuhan berdasarkan sistem yang kalian tuh sebenarnya sudah paham betul. Jadi misalnya kayak sistem peminjaman DVD, VCD itu boleh. Ya, yang kayak gitu tuh kita sudah paham betul, nggak perlu narasumber, kita udah paham. Ya kan ini cuman belajar untuk mendefinisikan kebutuhan. Ya, bisa difahami ya? Oke, bisa Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Tapi nggak boleh double ya. Dua sistem dikerjakan oleh dua kelompok yang sama nggak boleh. Jadi harus beda semua, unik sistemnya. Nanti disiapin tempat Mbak Awin untuk merevisi studi kasus ya. Baik Bu. Silahkan, yang lain masih ada? Atau kita break dulu, dengarkan adzan ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah bisa difahami ya? Sudah bisa difahami untuk final project-nya? Apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi usahakan teman-teman ngambil studi kasus yang memang sudah jelas sehingga nggak perlu narasumber. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh sama antar kelompok. Yang ketiga, sistemnya cukup sistem yang kecil. Kalau toh ngambil sistem yang besar, diperhitungkan bahwa waktunya itu hanya cukup 1 bulan untuk implementasi.
untuk codingnya itu cuma 1 bulan. Ya, sehingga teman-teman bisa menghitung kira-kira apakah kebutuhan itu bisa terpenuhi semua atau saya harus memotong, harus membuang beberapa kebutuhan yang lain. Ya, paham ya? Tidak sampai implementasi, sekali lagi mata kuliah kita nggak sampai coding. Ya, cuman ngitung. Berarti kalau mau cari kelompok yang ada programmernya, yang kuat analisisnya, gabungan itu. Ya, sehingga nanti bisa diajak mikir, ini kira-kira di coding berapa hari, berapa minggu, dan seterusnya. Gitu. Bisa sampai diskusinya ke sana. Karena sebenarnya kemampuan analis itu mestinya ya, jadi analis itu mestinya juga pernah melalui tahapan untuk coding juga. Jadi ngerti teknologi, ngerti ini kira-kira bisa direalisasikan enggak gitu. Ya, punya pengetahuan sampai ke sana. Cukup, ada pertanyaan? Clement enggak mau nanya atau ini, Clem? Cukup Bu, saya Bu. Cukup ya. Lagi di luar apa di rumah, Clem? Di luar Bu. Di luar, kayaknya kamu suka di luar ya? Iya, kayak kalau setiap Jumat saya suka keluar. Oh gitu, memang setiap Jumat aja? Iya, benar. Kerja atau apa? Kenapa Bu? Kerja atau jalan-jalan? Ya duduk-duduk aja sih Bu, sambil tugas gitu. Oh, kongko ya. Okay. Iya Bu. Ya, ini kan teman-teman sudah sudah diajangi sama Mas Menteri gitu kan. Merdeka belajar gitu, mau belajar di kafe boleh, mau belajar di ini boleh gitu kan ya. Yang penting ilmunya bisa masuk. Tetapi sekali lagi meskipun teman-teman bebas atau merdeka belajar, jangan lupakan sopan santun ya, jangan lupakan kearifan kalian ya, tetap berlaku sopan, tetap berlaku baik gitu ya. Dan bahkan termasuk menyampaikan pendapat dan lain-lain, teman-teman tetap diupayakan untuk memiliki itu gitu ya. Bukan berarti bebas siku sak-sae yo. Sampai misalnya nanti ya terserah saya sih mau ngomong dosennya pakai bahasa apa gitu, enggak ya. Ya bebasnya itu bebas metodologinya. Oke, kita akhiri kuliah kita. Teman-teman silahkan dilanjut dengan asinkronus, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Mau difasilitasi breakout room atau diskusi sendiri? Diskusi sendiri ya. Oke, diskusi sendiri, terus minta tolong untuk bisa mengatur waktunya. Artinya ini waktu emas, jangan kalian sia-siakan. Jangan dibiasakan seperti misalnya kalau kayak kuliah offline, begitu dosennya keluar kelas terus hore libur gitu ya, tetapi gunakan karena waktu ini saya berikan berdasarkan kemarin diskusi dengan teman-teman bahwa kalian sulit menemukan waktu bersama dengan anggota kelompok pada saat yang bersamaan, sehingga sekarang saya kasih teman-teman alokasi waktu untuk bisa ngobrol bersama kelompoknya paling tidak sampai dengan jam kuliah rekayasa kebutuhan selesai. Ya, gitu ya. Oke, Zidan sudah ini ya, Zid? Sudah happy ya, Zid? Agak happy, Bu. Agak happy ya, karena RI1 nggak jadi datang ke kampus. Iya, oke, teman-teman, terima kasih. Saya akhiri untuk kuliah sinkronusnya. Silakan dilanjut untuk yang asinkronusnya. Kalau ada pertanyaan atau apa, boleh nanti lewat Mbak Awin atau Mbak Alifi ya. Bahkan teman-teman juga boleh diskusi dengan Mbak Awin atau Mbak Alifi. Ya. Oke, sampai jumpa minggu depan insyaallah. Selamat siang, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga sedikit ilmu yang barusan kita bahas itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Saya N ya. Terima kasih Bu.
Yuk, sama-sama. Recording.